Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan hari ini marilah kita belajar kembali tentang media pembelajaran fikih tentang perawatan jenayah, bab memandikan jenayah. Sebelum ke pembahasan inti, marilah kita simak surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 35, yang bunyinya, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri bil khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sebelum pembahasan inti lagi, kita harus mengetahui apa itu jenayah. Jenayah adalah sebutan bagi orang yang mati, yaitu raga yang sudah tidak bernyawa lagi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata jenayah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati, yaitu terpisahnya antara nyawa dan jasad. Sebelum kematian menjemput Allah Subhanahu wa taala sudah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 102 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Untuk menjaga keimanan dan keislaman seorang muslim, dalam ajaran Islam diperintahkan agar orang yang sedang menghadapi kematian ditalqin. Apa artinya talqin? Talqin artinya taklim atau mengajarkan, yaitu mengerjakan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya tauhid adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mentalqinkan seorang muslim yang akan meninggal dunia? Banyak hal yang dilakukan oleh seorang muslim pada waktu di dekatnya. Salah cara mentalqinkan, maka cara-cara atau langkah yang benar adalah yaitu bisikkan kepada orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian diusahakan agar orang yang meninggal tidak terganggu karena yang mentalqin terlalu sering mengulang-ulang. Kemudian jika orang yang meninggal dunia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditanya minta apa, jangan ditanya apa yang dirasakan, dan jangan ditanya apapun agar kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Tetapi jika dia berbicara atau meminta sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, kabulkan permintaannya apabila memungkinkan. Setelah itu, talqin ulang dengan cara, apabila orang yang meninggal dunia masih bisa diajak berpikir, maka bisa digunakan kalimat perintah. Dengan contoh, mari ucapkan la ilaha illallah. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua, apabila orang yang meninggal dunia, orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, maka cukup dibisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dekatnya sampai dia menirukan kalimat la ilaha illallah tersebut.
Setelah mengetahui seorang muslim benar-benar meninggal dunia, maka hal-hal yang harus diperhatikan saat kematian adalah sebagai berikut. Yaitu seorang muslim apabila benar-benar menemukan seorang muslim telah meninggal dunia, hendaklah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memejamkan matanya seraya mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kainnya diluruskan apabila sulit diikat menggunakan tali. Kemudian yang ketiga, menutup mulut dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Kemudian melepaskan semua pakaiannya dan menutup atau menyelubungi seluruh tubuhnya. Kemudian menyegerakan pengurusan jenayahnya. Kemudian mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya. Yang terakhir adalah melunasi hutang dan wasiat bila memiliki. Untuk poin terakhir ini adalah hal yang sangat penting untuk seorang muslim. Kemudian marilah kita simak bagaimana tata cara memandikan jenayah seperti pada video di bawah ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain.
Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Setelah melihat video tentang tata cara memandikan jenayah, maka dapat kita simpulkan bagaimana tata cara memandikan jenayah. Yang pertama, menyiapkan tempat untuk memandikan jenayah. Kemudian kedua, air biasa secukupnya. Kemudian ketiga, air yang dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian keempat, air yang dicampur kapur barus. Kemudian kelima, meletakkan jenayah di tempat yang disediakan, yaitu di tempat tertutup. Kemudian keenam, kain penutup jenayah dilepas, bagian kemaluan ditutup dengan kain. Ketujuh, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat jenayah sambil mengurut bagian perut, kemudian dibersihkan. Kemudian nomor 8, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Kemudian ke-9, miringkan jenayah ke kiri sambil dibersihkan bagian punggung. Kemudian ke-10, siram jenayah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Ke-11, siram jenayah dengan air yang dicampur kapur barus. Ke-12, keringkan dengan handuk. Ke-13, tutup dengan kain. Kemudian terakhir, jenayah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga tata cara memandikan jenayah dengan beberapa urutan yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.